Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-muttahharin, amma ba'du. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian apakah boleh kita memakan makanan yang dilarang ini tadi, yang haram tadi, tapi tujuannya adalah untuk pengobatan atau penyembuhan. Baik, kita bahas dulu makanan-makanan haram. Ada 7 setidaknya kategori makanan haram. Yang pertama memang karena diharamkan dari ayat Al-Quran secara nyata, secara eksplisit, secara jelas mengatakan keharamannya. Katakanlah babi, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, begitu juga di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri, daging babi. Secara jelas Allah katakan daging babi ini haram. Kemudian yang di dalam hadis yang dinyatakan keharamannya adalah daging keledai peliharaan. Annallaha wa rasulahu yanhayana an akli luhumi humril ahliyah fa innaha rijsun. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kita makan daging keledai peliharaan karena itu najis. Maka kalau najis dia haram dimakan. Itu bagian pertama, bagian sisi keharaman dari Al-Quran dan hadis secara nyata menyebutkan keharamannya. Yang kedua, haram karena segi kenajisannya. Contohnya anjing. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Kalau ada anjing yang menjilat wadah tempat makan kita, wadah tempat minum kita, maka hendaklah kita mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu karena air liur anjing itu najis menurut madhab Maliki. Menurut madhab Syafi'i, seluruh tubuh anjing itu najis. Oleh karena anjing ini najis, maka tidak boleh kita makan, haram hukumnya. Yang ketiga, haram hukumnya karena dia sudah menjadi bangkai. Meskipun hewannya halal dimakan, ayam atau kambing katakan, tapi tidak disembelih secara syar'i, maka dia disebut dengan bangkai. Matinya dengan cara dicekik, matinya dengan cara dipukul, matinya karena terjatuh, matinya karena tertanduk, matinya karena dimakan binatang buas. Ini juga disebut dengan bangkai. Apapun hewannya, kalau dia hidup di darat dan sifatnya adalah bangkai, maka haram dimakan. Al-Maidah ayat yang ketiga, hurrimat alaikumul maitatu. Maitatu bangkai. Bangkai haram hukumnya untuk dimakan. Al-maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah wal mauqudhah wal mutaraddiyah wan natihah wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum. Jadi yang mati tercekik, yang mati terpukul, yang mati kena tanduk, yang mati karena dimakan binatang buas, itu juga disebut dengan bangkai. Maka bangkai haram dimakan. Yang keempat, haram karena dia hidup di 2 alam, atau disebut dalam istilah fikih barma'i. Bar artinya darat, ma'i artinya air. Hewan yang hidup di air dan hidup di darat, ini kategorinya juga termasuk hewan yang haram dimakan. Kenapa hewan yang di 2 alam ini diharamkan? Karena kalau bangkai di darat haram dimakan, tapi kalau bangkai di laut atau di sungai, di air pastinya, bangkai yang ada di laut ini halal dimakan. Bangkai ikan, teko ikan hiu sekalipun, sampai ikan hiu sekalipun itu halal. Tapi kalau dia hidup di 2 alam, di darat dan di laut, maka membingungkan nanti ketika mati, ini hewan darat atau hewan laut. Maka hewan yang hidup di 2 darat pun diharamkan. Contohnya buaya. Kemudian juga kura-kura pemakan daging, karena ada jenis kura-kura yang tidak makan daging. Kemudian juga katak atau kodok. Nah, ini yang haram dimakan karena dia hidup di 2 alam. Kemudian yang kelima, hewan yang haram dimakan karena dia termasuk binatang yang buas. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melarang an kulli dhi nabin minas siba wa an kulli dhi mikhlabin minat tair.
binatang yang bercakar, bertaring, termasuk dalam kategori binatang buas, dan ini haram untuk dimakan. Bercakar, bertaring, dan dia menggunakan cakar dan taringnya ini untuk menerkam musuhnya, untuk memangsa musuhnya. Burung dara itu ada juga cakarnya, tapi tidak dia gunakan cakarnya itu untuk menerkam musuh, maka burung dara halal dimakan. Sementara harimau, beruang, macan, dan lain sebagainya, kalau dia bercakar dan bertaring, dan dia gunakan cakar dan taringnya ini untuk menerkam musuh, untuk memangsa hewan lain, maka dia haram dimakan. Begitu juga burung elang, wa angkulli dzi mikhlabin minat thair. Burung elang itu juga tidak boleh dimakan, kategorinya haram. Itu yang kelima. Yang keenam, yang kategorinya haram adalah hewan fawasik. Hewan fawasik adalah hewan yang mana kita dianjurkan untuk membunuhnya. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, khamsun fawasikun yuqtalna fil halli wal haram. Ada 5 hewan fawasik yang kita dianjurkan untuk membunuhnya, bahkan di tanah haram sekalipun. Jadi di tanah haram itu kita tidak boleh membunuh hewan, tapi untuk 5 hewan ini meskipun di tanah haram kita diperintahkan untuk membunuhnya. Dianjurkan, bukan untuk memburu, tapi dianjurkan. Kalau ketemu kita dianjurkan untuk memburunya. Apa yang 5 itu? Yang pertama al-hayyatu, ular. Yang kedua al-ghurabul abqa, yaitu burung gagak. Yang ketiga al-fa'ratu, tikus. Yang keempat al-kalbul akur, anjing galak, anjing buas, ada juga yang mengartikan anjing hitam. Yang kelima al-hudaya, burung elang. Nah, 5 hewan ini dimasukkan ke dalam kategori hewan fawasik. Kita dianjurkan untuk membunuhnya. Fawasik artinya hewan yang jahat, maka ini tidak boleh dimakan juga hewan yang 5 ini. Kemudian ada dalam satu hadis yang menyendiri, Nabi SAW amarona biqatlil wazakh. Para sahabat itu diperintahkan oleh Nabi untuk membunuh wazakh. Wazakh itu cicak atau tokek. Bahasa Inggrisnya wizard. Bahasa kitanya cicak atau tokek. Itu Nabi perintahkan untuk membunuh cicak. Maka kita tidak boleh makan daging cicak, tidak boleh makan daging tokek tadi. Kemudian yang terakhir, kategori hewan yang tidak boleh dimakan adalah hewan yang kita tidak boleh membunuhnya. Yang pertama namlah, semut. Yang kedua nahlah, itu lebah. Yang ketiga burung surat, tidak ada di sini, di Timur Tengah ada. Yang keempat burung hudhud. Yang kelima katak, tidak boleh kita membunuh katak. Nah, itulah hewan-hewan atau makanan-makanan yang kita sebagai umat Islam dilarang untuk memakannya. Jadi makanan-makanan yang haram dimakan oleh umat Islam. 7 kategori yang kita sampaikan tadi. Lalu sekarang bagaimana kalau kita makan makanan tersebut atau dari bahan tersebut yang 7 kategori tadi, tapi tujuannya untuk penyembuhan, untuk pengobatan, apakah boleh? Maka dalam hal ini ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Yang pertama mengatakan tetap tidak boleh, meskipun untuk berobat sekalipun. Karena dulu ada salah seorang sahabat yang ingin menggunakan khamar untuk dijadikan obat. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya khamar itu bukannya malah menjadi obat, akan tetapi dia malah menjadi penyakit. Jadi meskipun memang mungkin ada penyakit yang dapat dihilangkan oleh khamar, tapi sesungguhnya khamar itu bukan menyembuhkan, malah nanti timbul berbagai macam penyakit yang lain. Maka Nabi melarang sahabat tadi yang bertanya menggunakan khamar untuk obat, bahkan untuk menghangatkan diri sekalipun. Ya Rasulullah, kami ini dingin, boleh tidak kami menghangatkan diri dengan khamar? Kata Nabi tanya dulu, itu kalau kamu pakai khamar itu kamu merasa mabuk atau tidak? Sahabat tadi menjawab, iya saya merasa mabuk. Kalau begitu tidak boleh menggunakan khamar untuk mendinginkan badan yang menghangatkan badan yang dingin tadi. Jadi untuk menghangatkan badan juga tidak boleh, untuk berobat juga tidak boleh. Apalagi ada hadis yang jelas dan tegas mengatakan, innallaha anzala likulli da'in dawaun. Sesungguhnya Allah itu pasti setiap kali Allah menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Termasuk corona. Itu pasti ada obatnya. Tidak mungkin Allah menurunkan satu penyakit tidak ada obatnya. Itu namanya Allah zalim, Allah tidak adil, dan itu tidak mungkin. Allah itu maha adil. Setiap kali Allah menurunkan satu penyakit itu pasti ada obatnya. Wala tatadawu bil haram, maka jangan berobat dengan yang haram. Ini jadi pendapat pertama mengatakan tetap haram hukumnya berobat dengan
makanan-makanan yang haram tadi, karena setiap penyakit pasti ada obatnya, dan obatnya itu adalah dengan cara yang halal. Ini pendapat pertama. Tapi ada juga yang mengatakan pendapat kedua, dalam keadaan darurat sesuatu yang haram pun itu boleh dikonsumsi, boleh dimakan. Dalam kaidah fikih itu disebutkan ad-darurat tubihul mahdzurat. Dalam keadaan darurat yang mahzurat pun, yang haram pun, babi sekalipun dalam keadaan darurat kalau tidak dimakan, kalau kita tidak makan babi itu kemudian kita mati, dalam keadaan darurat maka babi pun boleh dimakan. Tapi dalam tanda kutip, dalam keadaan darurat yang sifatnya amat sangat terpaksa, tidak ketemu obat lain, yang ada hanya serum tokek, ya silakan. Tapi kalau sudah ketemu obat lain, maka serum tokek tadi menjadi tidak boleh juga untuk digunakan sebagai obat. Tidak ada obat lain dalam tanda kutip. Kalau mau memakan obat, mau memakan makanan yang haram tadi sebagai obat, tidak ada lagi obat lain, atau paling tidak belum ditemukan obat lain. Dan yang haram tadi sudah pasti manjur, sudah terbukti khasiatnya. Kalau baru coba-coba, maka jangan berobat dengan makanan-makanan yang haram tadi. Semoga kita semua dapat menjalankan perintah Allah, karena kata Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Barakallahu lakum, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.